Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas film yang menurut aku seru. Makanya, aku pengen kalian buat nonton juga. Nah, kali ini aku bakal bahas salah satu episode dari serial Black Mirror yang judulnya Not Die. Nanti kalian bakal ngeliat kehidupan orang di masa depan tuh dinilai pakai rating. Orang-orang yang ratingnya bagus, hidupnya bakal enak. Tapi yang punya rating jelek, hidupnya bakal sulit. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys, buat like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang cewek nih, namanya Leslie. Dia lagi ngeliatin updatean teman-temannya gitu. Dan dengan baiknya, semua dikasih bintang 5. Si Leslie sendiri, sekarang ratingnya ada di angka 4,2 guys. Setiap pagi, dia selalu latihan senyum dan tertawa di depan cermin. Supaya dia kelihatan menyenangkan. Biar orang-orang jadi pada senang sama dia. Dan pastinya ngasih rating yang bagus. Terus, dia tuh sekarang lagi tinggal serumah sama adiknya cowok nih. Tapi mereka rencananya mau pindah. Adiknya ini udah dapet calon tempat tinggal yang baru. Sementara si Leslie masih belum nemuin rumah yang cocok. Lanjut nih. Ternyata setiap orang juga bisa langsung melihat rating orang lain. Dan bisa langsung saling ngasih rating juga nih. Pagi itu, si Leslie ngefoto minuman kopi yang baru aja dia beli. Dan dia upload. Hidupnya kelihatan estetik banget. Walau sebenarnya sih kopinya nggak enak, tapi dia udah dapat rating bagus nih dari teman-temannya. Terus kalau ada orang yang sebenarnya dia nggak suka nih, rasa bencinya itu nggak boleh kelihatan. Harus tetap bersikap baik, karena bahaya banget kan kalau dikasih rating jelek. Apalagi si Leslie ini benar-benar terobsesi sama angka ratingnya. Dia berharap bisa dapetin angka yang lebih tinggi. Dia jadi suka iri nih sama temennya yang punya angka ratingnya lebih tinggi. Dia jadi kepingin juga. Terus kalau ada orang yang ratingnya jelek kayak gini nih, misalnya 3,1, orang itu bakal bersikap baik banget supaya orang lain mau bantuin naikin ratingnya. Lanjut lagi ya guys. Si Leslie tadi kan nyari rumah. Dan akhirnya dia udah nemuin rumah yang bagus. Dia suka banget. Sayangnya biaya sewanya itu mahal. Tapi katanya ada potongan diskon 20% nih. Untuk orang-orang yang ratingnya di atas 4,5. Lumayan banget kan? Sementara ratingnya si Leslie kan 4,2. Gak terlalu jauh sih. Supaya cepat naik di rating 4,5, akhirnya dia konsultasi gitu. Dan dia disaranin harus banyak bergaul sama orang-orang yang ratingnya lebih tinggi. Supaya ratingnya si Leslie ikut ke bawah naik juga. Intinya ya biar bisa pansos gitu guys. Nah, si Leslie itu dulu punya satu temen cewek yang namanya Naomi. Ratingnya sekarang ada di angka 4,8. Sebenarnya Naomi ini orangnya jahat. Bahkan dulu dia pernah ngerebut pacarnya Leslie. Tapi karena dia disuruh bergaul sama orang-orang yang ratingnya tinggi, akhirnya dia berusaha deket lagi nih sama Naomi. Terus pas banget, si Naomi ini mau nikah. Beruntungnya, Leslie diundang. Bahkan dia dipilih buat jadi pengiring pengantin. Dan dia disuruh nyiapin pidato gitu juga guys. Yang nantinya bakal dia bacain di pernikahannya si Naomi. Kesempatan yang bagus banget kan nih. Si Leslie langsung latihan bikin pidato yang menyentuh. Tujuannya supaya tamu-tamu yang datang nantinya terharu dan ngasih dia rating yang bagus. Jadi udah pasti angka ratingnya si Leslie nanti bakal naik. Sementara adik cowoknya ini ngingetin dia nggak seharusnya tergila-gila sama rating. Apalagi si Naomi ini sebenarnya dulu sempet jahat kan. Tapi si Leslie jadinya malah marah dan ngatain adiknya nggak tahu apa-apa. Rating adiknya aja cuma 3,5 guys. Makanya si Leslie nggak mau denger. Karena kesel, adiknya ngasih rating yang jelek nih ke si Leslie. Terus sekarang dia udah mau berangkat ke bandara. Karena dia mau ke pernikahan si Naomi kan. Tapi baru juga keluar rumah, dia tiba-tiba nggak sengaja nabrak orang. Langsung dikasih rating yang jelek. Udah gitu, karena dia berisik, teleponan selama di taksi, lagi-lagi dia dapat rating yang jelek dari supirnya.
Sialnya si Lesti nggak cuma sampai situ. Sampainya di bandara, ternyata dia malah dapat kabar kalau penerbangannya dibatalin karena ada kecelakaan. Kursi untuk jadwal selanjutnya juga udah pada penuh. Padahal Lesti kan harus banget datang ke pernikahan Naomi. Terus katanya ada nih satu kursi yang tersisa. Tapi syaratnya cuma orang yang ratingnya di atas 4,2 yang bisa naik. Sementara karena masalah-masalah kecil tadi, ratingnya si Lesti ternyata udah turun jadi 4,1. Jadi dia nggak bisa naik pesawat itu, guys. Si Lesti jadi emosi dan ngomel-ngomel sama petugasnya. Karena Lesti ini ngomongnya kasar, orang-orang di sekitar juga langsung ngasih dia rating yang jelek. Terus karena udah bikin ribut, satpam di situ juga ngasih dia hukuman. Ratingnya dipotong satu angka selama 24 jam ini. Jadi sekarang ratingnya cuma 3,1. Dan dia juga udah nggak berani protes. Yang ada nanti ratingnya bisa jadi makin turun. Tapi si Lesti masih belum nyerah, guys. Dia mau datang ke pernikahan temannya itu dengan nyewa mobil aja. Sialnya karena ratingnya kecil, dia cuma bisa nyewa mobil yang butut. Udah gitu, lebih sialnya lagi, di tengah perjalanan mobilnya ini kehabisan baterai dong. Jadi di masa depan mobil itu dicas, guys. Nah, karena mobil yang dia sewa ini udah jadul, jadi cas-jasnya tuh nggak ada yang cocok. Dia udah nanya ke orang-orang juga, ternyata nggak ada yang megang cas yang sesuai. Ini yang ada, si Lesti malah dapat rating yang kecil terus karena ngeganggu orang-orang lain. Terpaksa, mobilnya nggak bisa dipakai lagi tuh. Si Lesti masih belum nyerah, guys. Dia berusaha nyari tumpangan sama orang-orang di jalan. Tapi sekarang ratingnya makin turun, di 2,8. Makanya orang-orang nggak ada yang mau ngasih dia tumpangan. Tapi tiba-tiba ada nih ibu-ibu yang nawarin dia buat ikut aja di mobilnya. Tapi ratingnya si ibu tuh cuma 1,4. Lesti takut dong. Tapi dia nggak ada pilihan lain tuh. Akhirnya dia naik aja tuh. Di situ ibu-ibu ini cerita kalau dia tuh sebenarnya ada di rating 4,6. Dan dia punya suami yang ratingnya 4,3. Suaminya tuh sakit kanker. Tapi yang bisa dapat perawatan kanker di rumah sakit itu cuma orang-orang yang ratingnya di atas 4,4. Jadi ratingnya suaminya itu gak cukup tuh. Sampai akhirnya sang suami gak ketolong dan meninggal. Ibu-ibu ini jadi kesel dan kecewa banget sama sistem rating. Makanya sekarang dia udah gak peduli lagi sama rating-ratingan. Nah, sayangnya ibu ini gak bisa nganterin Lesti sampai tempat tujuan karena mereka udah beda arah. Jadi mereka pisah nih. Terus si Lesti sempet nyari tumbang lainnya. Tapi tiba-tiba Naomi telepon dan udah gak bolehin dia datang ke pernikahannya. Karena rating si Lesti udah anjlok banget kan. Naomi gak mau dibikin malu karena kedatangan tamu yang ratingnya kecil. Padahal si Lesti udah banyak berkorban kan. Dan udah deket banget ke tempat pernikahan itu. Tapi dia malah disuruh pulang. Tenang, dia nggak diam aja gitu, guys. Justru dia malah makin pengen datang ke pernikahan Naomi. Bahkan dia sampai nekat minjem motor orang dong. Udah gitu, sialnya, pas udah deket, dia malah kejebur ke lumpur. Tampilannya si Lesti udah kotor banget. Dan ini diam-diam dia berhasil dong nyelinap ke tempat pernikahannya si Naomi. Ya, walaupun penampilannya udah kacau banget kayak gini. Situ dengan pedenya, si Lesti nyampein pidatonya. Tapi karena ngelihat penampilannya yang kacau, tamu-tamu di situ langsung pada ngasih dia rating bintang 1. Si Lesti mulai nggak bisa ngontrol omongannya nih. Jadi dia nyeritain aja semua kekesalannya selama ini. Termasuk dia ceritain juga tuh soal Naomi yang ngerebut pacarnya. Situasi di pernikahan itu jadi kacau banget. Dan si Lesti jadi terus-terusan dapat bintang 1 dari para tamu yang hadir. Sampai akhirnya karena udah nggak terkendali, dia diamanin dan dibawa sama petugas. Nah, karena udah bikin kekacauan, dan karena ratingnya juga udah anjlok banget, si Lesti akhirnya dipenjara, guys. Tapi nggak tahu kenapa, walau terkurung, dia sekarang justru malah ngerasa bebas. Karena udah nggak perlu lagi mikirin pendapat dan rating dari orang lain. Gimana guys, unik banget kan cerita kali ini? Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!